Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Channel kesenangan kita semuanya, channel kebahagiaan kita semuanya. Karena channel ini tempat kita belajar menggali potensi dalam diri, menggali spiritualitas semakin kuat, kemudian meraih keberlimpahan yang insya Allah kalau menerapkan ilmunya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Nah, sebelum saya lanjut pembahasan kali ini, saya informasikan beberapa hal dulu buat kamu yang ingin mengikuti kelas rahasia kajian doa atau sekolah yang durasinya 1 tahun dengan pertemuan 1 minggu sekali. Pendaftarannya sudah mulai dibuka, berlaku 2023. Segera daftarkan diri kamu, banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan di sana. Yang jelas pertemuannya 1 minggu sekali, pembahasan materi berikut juga dengan bimbingan-bimbingan dari saya. Nah, kemudian kamu juga akan mendapatkan video edukasi. Ada banyak video yang bisa kamu dapatkan secara bertahap nanti. Kemudian juga kamu akan mendapatkan audio terapi dari saya juga secara berkala ya. Segera daftarkan diri kamu, bergabung di sana bersama teman-teman yang lainnya. Dan untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, acara spesial saya ya, yaitu di Jogja di Kaliurang dengan konsep bootcamp ya, yang akan saya adakan 3 hari 2 malam, tepatnya tanggal 2, 3, 4 bulan Juni. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Di sana kamu akan mendapatkan banyak program langsung karena bertemu dengan saya dengan konsep-konsep yang sangat keren. Jadi segera daftarkan diri kamu, nanti apa saja manfaat yang bisa kamu dapatkan langsung WA ke nomornya admin. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas bagaimana caranya untuk meraih keberlimpahan itu lebih mudah, kemudian membangun sebuah kesadaran juga, serta setelah saya jelaskan insya Allah kamu akan merasakan tenang. Dan kalau kamu praktekkan, kamu hadirkan dalam dirimu, dalam batinmu, ini bisa berlaku selamanya asal kamu paham ilmunya. Dimulai dari, atau saya akan bahas dari mengapa sulit rezeki datang, mengapa permasalahan itu intens banget datang ke dalam kehidupan kita. Sepanjang yang saya tahu, kita itu pada dasarnya sering banget diajak komunikasi sama Allah. Cuma kita nggak connect, kita nggak nyambung. Agar nyambung, mungkin Allah terpaksa berikan kita masalah. Karena rata-rata orang kalau punya masalah baru cari Tuhan. Kalau sudah punya masalah baru cari ilmunya, cari caranya. Intinya cari pertolongan. Dan bahkan tidak sedikit yang mencari pertolongan di luar Allah. Ini yang fatal menurut saya. Jadi kesalahan kita, mengapa masalah demi masalah itu hadir. Bahkan ada yang mengatakan bertubi-tubi masalah hadir. Karena kita jauh dari Sang Khalik, kita jauh dari Allah, kita jauh dari si pemegang, si pemilik dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekedar nasihat saja, tapi ini juga ilmu. Ini bukan sekedar ocehan belaka, tapi ini ilmu. Karena saya berinteraksi dengan banyak orang, dengan peserta yang sudah ribuan orang ya, sudah datang ke dalam pembelajaran yang saya adakan. Rata-rata mereka menghilangkan nilai spiritual atau jauh dari Allah dan tidak intens dalam komunikasi dengan Allah. Dengan kata lain, kalau kamu tanya solusinya apa? Dekati Allah. Sering-seringlah berkomunikasi dengan Allah. Dan di setiap pembelajaran itu sudah sangat diajarkan, termasuk di pembelajaran yang saya adakan. Kenapa kok harus bangun malam? Kenapa kok harus ada tahajud? Kenapa kok harus ada sholat? Kenapa kok harus ada wiritan ini dan itu? Ya memang dengan cara itulah kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Beda hal kalau orang sudah melakukan itu, tapi dia nggak sadar kalau dirinya berkomunikasi dengan Allah, atau bahkan hanya membaca saja, mengamalkan saja, tapi dengan tidak menyadari bahwa ini cara saya, cara kamu berkomunikasi dengan Allah. Jadi yang pertama adalah bangunlah komunikasi. Jadi sadarlah dulu di sana.
bangunlah komunikasi, bangunlah kedekatan dengan Allah. Dengan cara ya apapun, ibadah dan lain-lain, bangun tengah malam, tafakkur, berkhalwat, atau iktikaf, atau apapun itu. Lakukan itu dengan intens. Ya, ngobrol dengan Allah, komunikasi dengan Allah itu kan lebih sering, lebih bagus. Pada dasarnya ketika kita diajarkan ilmu syukur itu kan kita berterima kasih. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, terima kasih untuk nafas ini. Itu kan kita sedang berbicara sama Allah. Makanya ketika kondisi terapi itu harus dalam kondisi yang tenang, karena yang sedang kamu ajak komunikasi itu tidak hanya dirimu sendiri, tapi Allah Sang Maha Penguasa yang memegang seluruh kehidupan manusia, bahkan seluruh alam semesta berikut dengan isinya. Nah, ketika kita bangun komunikasi dengan Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Ya, ketika kita ceritanya kepada Allah, insya Allah akan menenangkan. Tapi kalau ceritanya pada tetangga, pada teman, ya mungkin di saat itu kita akan didengarkan. Ketika kita punya masalah dengan mereka, aib kita akan dibongkar. Kita akan jadi musuh bagi mereka. Itu yang harus kita lakukan, yaitu sering-sering berkomunikasi dengan Allah. Nah, untuk kamu yang hari ini punya masalah, tenanglah, Allah itu pasti akan membantu kita. Cuma dengan waktu yang sudah Allah tentukan, dengan cara juga yang sudah Allah siapkan. Jadi bukan kata kita, tapi kata Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita pun belum tentu buruk menurut Allah. Karena yang jelas yang terjadi adalah yang terbaik bagi Allah. Saya akan tambahkan sebuah nasihat dari saya ya. Yakinlah teman-teman dan percayalah. Ya meskipun nggak percaya ya ini juga yang akan terjadi. Tapi sebagai bentuk kesadaran kita, semua ini adalah atas izin Allah. Dan semuanya di dunia ini digerakkan oleh Allah. Kita harus masukkan kesadaran ini. Jadi kalau kita sadar bahwa semuanya digerakkan oleh Allah, maka hidup kita isinya akan bersyukur. Isinya di dalam kehidupan kita bukan lagi protes, tapi insya Allah menjadi manusia yang bisa menerima. Mau baik, mau buruk, ya itu datangnya dari Allah dan digerakkan semuanya oleh Allah. Tetapi hasil dari requestnya batinnya kita, sangkanya kita. Oke? Nah, kalau kita meyakini bahwa semua digerakkan oleh Allah, yang muncul cuma satu, bersyukur. Atau mungkin kalau hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita meyakini ini geraknya Allah, mentoknya kita akan berpikir, apa yang telah saya lakukan ya? Kenapa Allah memberikan kejadian seperti ini? Jadi menjadi introspeksi jadinya. Tapi kalau hal positif, itu menjadi nilai syukur jadinya. Gitu. Keduanya bagus. Introspeksi diri itu jauh bagus. Jauh lebih bagus. Kemudian kalau kita dapat sesuatu yang positif, kita bersyukur. Karena sebab tadi itu kita meyakini bahwa semua ini atas gerak Allah, atas izin Allah, dan bergerak atas izin Allah semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu pola pikirmu, mindsetmu, perhatikan baik-baik dalam kehidupanmu. Insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Kalaupun ada masalah, insya Allah tidak akan lama. Jadi perlu dibangun spiritual, komunikasi dengan Allah dengan cara apapun, ya dengan cara apapun, dan murni sandarkan hidupmu kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi bersandarnya kepada Allah. Yang maha memberi rezeki itu Allah. Yang mencukupkan semua urusan kita itu Allah, bukan perusahaan, bukan orang. Maka berhentilah bersandar di luar Allah. Hanya tumpukan perasaanmu, sandaranmu, harapanmu itu hanya kepada Allah. Karena semua yang ada di dunia ini akan meninggalkan kita. Semuanya akan meninggalkan kita. Hatta itu orang tua kita. Orang tua kita pun kalau katakanlah orang tua kita kaya, kita bersandar kepada dia, meninggal juga. Kita bersandar pada perusahaan. Ya kalau nggak kita ditinggalkan, kita meninggalkan perusahaan. Pada akhirnya ya akan selesai juga. Ketika ada masalah dikit, kita akan ditinggalkan. Gitu. Bersandar pada bisnis yang kita jalani. Bisa saja Allah berhentikan bisnisnya. Karena Allah Sang Maha Penguasa.
Jadi mindsetnya harus benar. Rezeki Allah yang berikan, wadahnya adalah bisnismu, perusahaan tempat kamu bekerja, ataupun disiapin fasilitas oleh orang tua. Tapi mindsetnya tetap harus satu, bahwa ini rezeki dari Allah. Wasilahnya bisa berbagai macam. Jadi wasilah tadi yang saya maksud adalah wadah. Nah, kalau mindsetmu seperti yang saya jelaskan tadi, insya Allah hidupmu akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Jadi tetap bersandarnya sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan penguasa alam semesta. Kemudian meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari mana-mana. Nah, sekarang kalau sudah paham bahwa rezeki datangnya dari Allah, maka persiapkan wadahmu untuk menampung rezeki dari Allah itu. Gitu ya. Jadi mindset itu penting. Dan murni, sering-seringlah berkomunikasi dengan Allah, murnilah meminta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah dengan pola sederhana, tapi nggak mudah untuk dilakukan. Ngomongnya sederhana, tapi prakteknya ini butuh konsentrasi ekstra sebenarnya. Karena ketika kamu istiqomah dalam hal ini, kamu akan intens komunikasi dengan Allah. Bahkan kamu mungkin ya tidak butuh orang lain untuk kamu jadikan tempat curhat. Kamu akhirnya ke orang lain tuh hanya menunjukkan yang baik-baik aja. Karena untuk kesedihanmu dan lain-lain kamu tahu kemana kamu harus cerita. Ya, manfaatkan waktu tengah malam, kemudian manfaatkan waktu-waktu spesial yang sudah diajarkan, yang berpengaruh pada gelombang otak dan lain-lain. Padukan antara ilmu pengetahuan dengan spiritualitas, itu padukan. Gitu. Jangan dipecah belahkan. Gitu. Untuk gelombang otak gimana Gus maksudnya Gus? Ya, anggap saja kamu ketika selesai sholat itu kan gelombang otak masih bagus banget, berada di alpa. Maka gunakan kesempatan itu untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Punya masalah, cerita ke Allah. Kemudian yakini bahwa Allah pasti berikan rezeki dari jalan, dari mana aja. Bahkan dari sesuatu yang tidak pernah kita duga. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah lah yang maha pemberi rezeki, tugas kita sebagai manusia siapkan wadahnya. Siapkan wadahnya yang saya maksud adalah apa saja skillmu lakukan, bekerjalah. Tapi bukan untuk niat cari uang. Bekerja itu ibadah, usaha itu ibadah. Semua jadikan aktivitasmu itu adalah ibadah. Karena nanti Allah yang akan cukupkan. Urusan rezeki itu misterinya dari Allah. Jadi berdoa boleh Gus? Boleh. Kalau berdoa punya hajat itu boleh. Tapi nggak terikat dengan hajatnya. Tidak terikat dengan doanya. Mau dikabulin atau tidak dikabulin itu urusan Allah. Tapi Allah yang paling tahu apa yang kamu butuhkan. Baik yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan itu Allah lebih tahu. Dan semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Pada waktu yang sudah Allah tentukan. Dengan cara yang sudah Allah tentukan. Tidak harus sama dengan caranya kita. Tapi ingat prinsipnya gini teman-teman ya. Baik menurut kita belum tentu baik loh menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu juga buruk menurut Allah. Artinya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah pasti yang terbaik menurut Allah. Dan kalau ada sesuatu yang kamu rasakan itu tidak baik, itu berarti belum berakhir. Sudah pasti akhirnya nanti akan baik. Dulu saya pernah mengatakan bahwa kita hidup itu sebenarnya kayak orang sok-sokan mikir gitu. Padahal dipikir tidak dipikir, toh masalah itu selesai. Buktinya apa? Dan kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Berapa umurmu sekarang? Bervariasi kan penonton saya dimulai dari 30 sampai 40 dan sampai seterusnya. Selama itu juga pasti kamu pernah merasakan masalah tuh. Yang mungkin di saat kamu mengalami masalah, kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Saya punya pertanyaan. Mampu tidak mampu, berpikir tidak berpikir, dijalani ataupun tidak, selesai tidak masalahnya? Selesai kan? Kenapa kok bisa selesai? Karena memang bukan kita yang menyelesaikan, tapi Allah yang menyelesaikan. Dan Allah pun mau menepati janji bahwa tidak akan pernah diberikan masalah di luar batas kemampuan manusia. Dengan kata lain, pasti Allah selesaikan. Dengan kata lain, Allah pasti menyanggupi diri kita untuk kita bisa menyelesaikan semua itu. Terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Video singkat saja bagi orang yang sudah paham atau sok-sokan paham. Ilmu ini nggak bermutu. Tapi bagi orang yang benar-benar belajar, ini ilmu dahsyat, ini ilmu kesadaran,
Ini ilmu untuk membangun spiritualitas di dalam diri secara atau dengan konsep yang sangat sederhana. Tapi lagi-lagi sederhana pun bukan berarti mudah untuk dilakukan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah kalau sudah kamu lakukan itu, bebas dari belenggu masalah. Bukan berarti masalah tidak ada, tetapi setiap kali ada masalah, kamu yakin Allah yang akan menyelesaikan dan Allah pasti berikan solusi. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.